Halo saudara, apa kabar Anda? Senang sekali saya Keisha Prabawa kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur. Di antaranya, pria di Bangkalan diringkus polisi lantaran tega bunuh dan bakar kekasih. Mikrobus berisi rombongan 18 pelajar terguling di Situ Bondo. Akibatnya 7 pelajar terluka. Difabel asal Tuban mampu membuat kerajinan anyaman dari daun lontar siwalan. Hasilnya bisa menghidupi dirinya dan keluarga. Saudara, misteri mayat wanita terbakar di Bangkalan terkuak. Korban adalah mahasiswi yang dibunuh dan dibakar kekasihnya. Motifnya karena korban menolak menggugurkan janin dalam kandungan hasil hubungan di luar nikah dengan pelaku. Aparat Reskrim Polres Bangkalan membekuk MA di rumahnya Desa Late Timur, Kecamatan Galis, Bangkalan. Pria berusia 21 tahun itu telah membunuh kekasihnya, EJ, warga Tulungagung yang juga mahasiswi di salah satu perguruan tinggi negeri di Bangkalan. Kepada polisi, tersangka mengaku gelap mata sebab korban menolak menggugurkan janin dalam kandungan hasil hubungan di luar nikah dengan dirinya. Korban disabet senjata tajam hingga tewas. Kemudian mayatnya dibakar di area penggergajian kayu di Desa Banjar, Kecamatan Galis, Bangkalan. Dari kos menuju ke lantai kemarin itu. Terus pada tanggal 1-nya itu korban ini mengajak tersangka untuk ketemu. Untuk ketemu karena tersangka ini ada PPL, maka diundur kurang lebih jam 8 baru bisa ketemu. Setelah ketemu ternyata tersangka ini mengajak korban ke lantai untuk melakukan bahasanya itu apa ya? Ngecek. Sementara itu, berdasarkan hasil autopsi terhadap korban, dokter forensik RSUD Bangkalan Edi Suharto memastikan korban dibunuh sebelum dibakar. Korban EJ juga diduga hamil 3 bulan. Berarti itu janinnya itu kira-kira umur antara 3 bulanan. Kita ketemu di sini. Oh, janinnya 3 bulanan, Dok? Iya. Dok, berarti korban itu sebelum dibakar memang sudah meninggal, Dok? Iya. Jadi dibunuh dulu, terus dibakar. Usai diautopsi, jenazah korban diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan ke Tulungagung. Keluarga korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, petugas BPBD gabungan mengevakuasi mayat pria yang diduga terpleset di lereng Gunung Semampir, Ponorogo. Sulitnya medan yang berat dan licin membuat proses evakuasi butuh waktu sekitar 2 jam. Petugas BPBD Tagana dan dibantu warga mengevakuasi jenazah Sunarno, warga Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo yang berada di lereng Gunung Semampir. Jalan yang licin karena usai diguyur hujan membuat petugas kesulitan. Namun dengan berbagai upaya akhirnya petugas berhasil mengevakuasi jenazah pria 58 tahun ke bawah. Senin 2 Desember 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, korban pamit mencari kayu bakar ke Murni, 58 tahun istrinya. Namun hingga sore hari korban tidak kunjung pulang. Saat mencari kayu bakar diduga korban terpleset. Setelah dilakukan pencarian oleh warga dan petugas BPBD, mayatnya ditemukan di dasar lereng dengan kondisi tidak bernyawa. Cari kayu bakar. Ya keluar dari rumah kurang lebih jam 2, tapi kelihatannya ada batu jatuh itu sekitar jam 3. Ya karena udah malam kok nggak pulang, akhirnya laporan ke RT, terus dicari warga, akhirnya sebagian yang mencari menemukan di sana. Kapolsek Ngebel AKP Tutut Arianto mengatakan mayat korban ditemukan dengan luka di sekujur tubuhnya akibat terpeleset dan terkena batu terjatuh hingga tewas.
Setelah jam 3, kita waktu di kantor ikuti Zoom, itu ada batu jatuh. Tapi kita tidak ada prasangka kalau di atas ada orang. Kemudian maghrib dari keluarga mencari belum pulang. Akhirnya bersama-sama dengan warga dan anggota Polsek nyari sampai ke atas dan disisir diketemukan di sebelahnya batu. Karena tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, mayatnya langsung diserahkan ke pihak keluarga. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, ibarat pepatah pagar makan tanaman, seorang penjaga rumah indekos di Surabaya yang seharusnya memastikan keamanan justru mencuri motor salah satu penghuni indekos. Tersangka yang diringkus polisi berdalih nekat mencuri karena terlilit utang. Sebelum mencuri motor, tersangka berinisial RN merusak kamera CCTV di area parkir rumah indekos Jalan Bumi Marina Mas Barat, Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Usai merusak kamera CCTV, warga Jalan Ploso Timur, Surabaya yang tidak lain penjaga rumah indekos tersebut mencuri sepeda motor milik Geovan, salah satu penghuni indekos. Agar aksinya lancar, tersangka melaksanakan aksinya pada dini hari. Korban baru mengetahui motornya hilang ketika hendak membeli makan pagi dan melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Sukolilo, Surabaya. Satreskrim Polsek Sukolilo yang mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Setelah mempelajari rekaman kamera CCTV, polisi meringkus pelaku pencurian tanpa perlawanan. Pelaku berdalih nekat mencuri karena terlilit utang. CCTV yang kami cek di lokasi kejadian, kami mencurigai seorang laki-laki, di mana laki-laki tersebut bekerja di sana sebagai penjaga rumah kos. Akhirnya berdasarkan bukti CCTV itulah dalam waktu 4 jam pelaku bisa kita amankan. Lanjutnya pelaku kita bawa ke Polsek Sukolilo untuk kita minta keterangan. Bersama tersangka, polisi menyita telepon genggam, rekaman CCTV, dan foto sepeda motor korban. Sementara itu, untuk kepentingan penyidikan, tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Sukolilo, Surabaya. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Mikrobus berisi rombongan 18 pelajar terguling di Situbondo. Akibatnya 7 pelajar terluka. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.